Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Risyad dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan linier menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama adalah pengertian. Metode eliminasi Gauss adalah metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel yang bebas. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan matriks. Kemudian kita lanjut ke studi kasus. Misalkan diketahui sebuah persamaan linier serentak sebagai berikut. X plus 2Y plus Z sama dengan 2. 2X plus 3Y plus Z sama dengan 1. 2X plus Y plus 3Z sama dengan 3. Dalam mencoba penyelesaian dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, kita harus memakai konsep matriks. Kita aplikasikan persamaan tersebut ke dalam sebuah matriks menjadi seperti ini. Setelah itu kita tinggal masukkan rumus untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Nah, di sini kita akan memasukkan beberapa rumus yang menjadikan atau membuat di mana matriks itu menjadi seperti ini. Seperti matriks yang segitiga bawah 0 dan segitiga atas 0. Kita lanjut ke rumus yang pertama, yaitu kita nolkan baris kedua, yaitu B2 atau baris kedua dikurangi 2 kali B1. Kemudian selanjutnya kita nolkan baris ketiganya, B3 min 2 kali B1. Kemudian di sini kita mengkalikan baris kedua dengan min 1 sehingga baris kedua menjadi positif. Kemudian kita ubah B1 kolom kedua, baris ke1 kolom 2 itu menjadi 0. Caranya dengan B1 dikurangi dengan 2 kali B2. Kemudian lanjut ke baris ketiga kolom 2, kita jadikan 0 dengan cara baris ketiga ditambah dengan 3B2, 3 kali baris kedua. Kemudian lanjut ke baris ketiga, kita bagi, yang ini asalnya 4 kita jadikan 1. Baris ketiga dibagi 4. Kemudian lanjut ke yang atas, yang min 1 kita jadikan 0. B1 plus B3, baris ke1 ditambah baris ketiga jadinya 0. Kemudian kita nolkan baris kedua, yaitu B2 min B3, baris kedua dikurangi baris ketiga, maka akan didapatkan nilai. Maka akan didapatkan di sini nilainya. Yang ini adalah X, yang ini Y, yang ini Z. Setelah itu kita masuk ke codingan. Di sini kita inputkan, kita menggunakan library terlebih dahulu, yaitu nampi snp scp.linalik SLA, kemudian simpi SNSP. Kemudian kita menggunakan dua fungsi di sini, yaitu getRow dan juga scaleRow. Lalu kita masukkan matriks yang akan kita hitung, di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel B, yaitu kemudian kita printkan, kita keluarkan. Kemudian di sini kita akan memasukkan beberapa rumus yang seperti tadi contohnya yang kita tadi kerjakan secara manual. Di sini kita menggunakan yang pertama getRow. 2 kali getRow tadi sama dengan 2 kali yang 0 ini adalah baris pertama, sedangkan 1 adalah baris kedua, dan B2 ini adalah baris ketiga. Jadi seperti yang tadi, yaitu yang pertama
baris kedua dikurangi 2 kali baris ke 1. Baris pertama ini 0 dikurangi 2 kali baris kedua B1. Dan seterusnya sampai ke step yang terakhir. Kemudian ini ada fungsi la.solve ini adalah untuk penyelesaian terakhir. Kemudian kita printkan, kita keluarkan penyelesaian tersebut. Nah, di sini kita akan melihat hasil programnya, hasil outputnya. Di sini yang pertama kita memasukkan matriksnya 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 3 3. Kemudian kita kerjakan tadi step by stepnya, lalu diprintkan dan hasilnya sampai yang terakhir 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1. Dan di sini sudah terlihat hasilnya di sini. Kemudian kita printkan hasilnya menggunakan la.solve tadi. Main 2 1 2. Cukup sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, kamu. Izin bertanya, untuk penggunaan metodenya kan metode Gauss-Jordan, itu kenapa? Metode Gauss-Jordan ini adalah metode yang hasilnya itu bisa lebih sederhana lagi dibandingkan dengan metode yang substitusi kembali. Ini merupakan metode yang hasilnya lebih sederhana lagi. Seperti itu. Oke, baik, cukup. Oke, terima kasih, cukup dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Kusuma Ilham dan saya akan menjelaskan tentang Lagrange studi kasus. Ada seorang pembalap yang mencapai kecepatan 50 km per jam pada detik ke-5. Lalu dia mencapai kecepatan 80 km per jam pada detik ke-7 dan 60 km per jam pada detik ke-8. Pertanyaannya, berapakah kecepatan di detik ke-6? Untuk menjawab persoalan ini, kita menggunakan Lagrange. Dari studi kasus sebelumnya dapat diperoleh ada 3 titik, yaitu pada detik ke-5 kecepatannya 50 km, maka kita tulis 5,50, lalu 7,80 dan 8,60. Yang 5 itu adalah X0, yang 50 itu Y0, dan yang 7 X1, yang 80 Y1, yang 8 X2, yang 60 Y2. Lalu pertama-tama kita menghitung P2,0. Cara menghitungnya kita memasukkan rumus Lagrange dengan X min X1 dikalikan X min X2 dibagi X0 min X1 dikalikan X0 min X2, lalu ditemukan hasil berikut. Lalu selanjutnya kita menghitung P2,1X X min X0 dikalikan X min X2 dibagi X1 min X0 dikalikan X1 min X2, lalu ditemukan nilai berikut. Lalu P2,2X sama dengan X min X0 dikalikan X min X1 dibagi X2 min X0 dikalikan X2 min X1. Lalu juga ditemukan hasil berikut. Lalu hasil-hasil berikut kita jumlahkan semuanya dengan P2,0 dimasukkan nilai Y0, P2,1 dimasukkan nilai Y1, dan P2,2 dimasukkan Y2. Lalu kita hitung semuanya, ditemukan nilai polinom interpolasinya yaitu min 35 X kuadrat per 3 ditambah 155X dikurangi 1300 dibagi 3. Lalu yang ditanyakan adalah
kalau di detik ke-6 pembalap tersebut mencapai kecepatan berapa. Lalu polinom interpolasinya kita ganti X-nya menjadi 6 karena kita mencari pada detik ke-6. Kita masukkan lalu kita hitung, maka akan ditemukan bahwa kecepatannya adalah 76,66667 km per jam. Lalu untuk program Python-nya kita menggunakan library Matplotlib, NumPy, dan SymPy. Pertama-tama kita memasukkan 3 titik variabel tersebut ke dalam list. Ada 2 list, XD dan YD. Lalu untuk menghitung polinom interpolasinya kita isikan rumusnya polinom interpolasi. Ini akan menghitung ketiga titiknya, lalu dimasukkan ke variabel P1. Lalu kita menampilkan hasilnya polinom interpolasi di sini di print, lalu kita memasukkan kecepatannya di detik ke-6. Lalu setelah itu ini adalah codingan untuk menampilkan grafik kecepatan pembalap tersebut. Lalu outputnya adalah grafik tersebut. Ini untuk kecepatan dan ini adalah untuk waktu. Bisa dilihat dimulai dari detik ke-5 pembalap tersebut mencapai kecepatan 50 km per jam, lalu dia menambah kecepatannya, lalu akan mengurangi kecepatannya sampai di detik ke-8. Dan ini untuk hasil program. Ini matriksnya adalah ketiga titik tersebut 5 detik kecepatannya 50 km per jam, 7 detik kecepatannya 80 km per jam, dan 8 detik kecepatannya 60 km per jam. Dan ini adalah rumus interpolasinya min 35 X kuadrat per 3 ditambah 155X dikurangi 1300 per 3. Lalu kecepatan di detik ke-6 adalah 230 per 3 km per jam. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, apa? Mengapa pada pencarian data angka ke-6 tidak dimasukkan pada awal yang pertama kali, tetapi harus digabungkan terlebih dahulu? Ya. Begini ya, kalau di X ini tidak dimasukkan 6 langsung ya. Kalau X ini digantikan dengan 6 langsung, maka akan sulit, akan panjang gitu. Ini harus dihitung hasilnya, ini harus dihitung hasilnya, ini harus dihitung hasilnya. Terus ini juga belum selesai. Kita harus memasukkan nilai Y-nya dulu. Kalau ini sudah ketemukan hasilnya, maka nilai Y ini juga harus dimasukkan. Maka akan sulit, akan susah gitu. Lalu polinom interpolasinya tidak akan ketemu dalam bentuk X begini. Jadi akan sulit begitu. Apakah sudah menjawab? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, perkenalkan, nama saya Frederick Ranto Putra. Saya di sini akan membahas mengenai interpolasi Newton. Di sini saya ada studi kasus, yaitu pada sebuah perusahaan di Bandung didapat 4 sampel data pada hari Senin hingga hari Kamis. Dimulai pada hari Senin ada 4 karyawan yang hadir dan terdapat kemungkinan 0,714% kemungkinan ketidakhadiran pada karyawan, dan pada hari Selasa ada 6 karyawan yang hadir dan ada kemungkinan 0,923% kemungkinan ketidakhadiran, dan pada hari Rabu 8 karyawan yang hadir, maka terdapat kemungkinan 1,835%, dan pada hari Kamis terdapat 10 karyawan yang hadir, maka terdapat kemungkinan 2,742%.
ketidakhadiran pada hari tersebut. Dan pada hari Jumat, apabila terdapat 9 karyawan yang hadir, maka kita bisa mendapatkan data di mana kemungkinan ketidakhadirannya itu, yang pertama kita akan memasukkan data-data sampel yang telah didapatkan, di mana 4 karyawan yang hadir yaitu 0,714%, 6 karyawan yang hadir 0,923, 8 18,35, dan 10 2,742. Dan di sini pada metode Newton sendiri, di mana kita akan mencari, yaitu di mana kita akan memasukkan nilai X pada sebelah kiri tabel dan Y pada sebelah kanan tabel, di mana Y akan menjadi F0 sampai F4. Dan pada rumusnya sendiri yaitu nanti seperti ini, di mana X1 akan dikurang X0 dibagi X1 dikurang X0. Dan di sini saya akan memakai pendekatan orde ketiga, di mana yang hasil yang didapatkan sendiri yaitu sebagai berikut, di mana mendapatkan orde pertama sendiri yaitu seperti di belakang berikutnya tadi, yaitu di mana pada untuk mendapatkan 0,1045 yaitu di mana 0,923 dikurang 0,714 dibagi 6 dikurang 4, dan seterusnya sampai mendapatkan orde ketiga. Dan untuk mendapatkan nilai hasil polinomial orde ketiga sendiri, yaitu di mana kita harus memasukkan pada orde pertama ditambah orde kedua dikurang X dikurang X0, ditambah orde kedua dikurang X dikurang X0 dikali X dikurang X1, ditambah orde ketiga dikurang X dalam kurung X dikurang X0 dikali X dikurang X1 X dikurang X2. Dan hasil yang didapatkan yaitu pada apabila kemungkinan 9 karyawannya hadir, yaitu kemungkinan ketidakhadiran yaitu 2,33375%. Dan pada untuk codingannya sendiri, yaitu di mana kita memasukkan datanya dan kita akan memasukkan di mana X yaitu karyawan yang hadirnya 9, di mana data yang akan didapatkan yaitu 2,33749 dan seterusnya. Dan untuk kemungkinan persentase kemungkinan data plot grafiknya sendiri, yaitu di mana setiap kehadiran karyawan dan ketidakhadiran karyawan dia akan semakin banyak. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Kenapa harus pakai metode Newton? Kenapa enggak Lagrange saja? Mengapa pada studi kasus seperti ini kita tidak menggunakan metode Lagrange dan menggunakan metode Newton? Pertama, kenapa digunakan metode Newton? Karena metode Newton adalah metode pencarian sebuah nilai fungsi pada banyaknya data. Dan apabila metode Lagrange sendiri yaitu untuk mencari sebuah nilai fungsi di antara data. Di mana apabila kita mencari sebuah studi kasus ini mungkin sedikit ya studi kasus datanya. Tapi apabila sebuah saham, sebuah perusahaan besar, itu kan pasti banyak sekali karyawan. Di mana karyawan dari sekian banyak karyawan ribuan misalnya akan terdapat nilai garat yang besar. Di mana kesalahannya itu sangat besar apabila menggunakan Lagrange. Tetapi apabila Newton itu sendiri ada prediksi sebuah nilai data pada sebuah data, di mana nilai galatnya sendiri lebih kecil dibandingkan Lagrange. Gimana? Apa sudah paham? Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Julian dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan dari metode biseksi, yang mana metode tersebut itu ada bentuk umumnya di polinomial, yaitu ada fx sama dengan a0 x0 tambah ai a1 x1 tambah a2 x2 tambah a3 x3 dan seterusnya, dengan n sama dengan derajat polinom sama dengan 0,123. ai itu koefisien konstanta, x-nya itu variabel. Nah, fungsi linearnya itu ada konstan untuk derajat polinom n sama dengan 0, linearnya untuk derajat polinom n sama dengan 1, non linear untuk derajat polinomial menguat n
diketahui nilai awal X sama dengan min 11 dan X nya sama dengan 5. Penyelesaiannya sebagai berikut. Cari nilai awal dari min 11 dan 5. Lanjut mencari iterasinya. Nah, di paling atas ada iterasi pertama yaitu 0, A-nya itu min 11, FA-nya itu min 11 min 1126, B-nya itu 5, FB-nya itu 186, C-nya min 3, FC-nya min 22. Nilai awalnya itu seperti di atas. A sama dengan 11, konstan F dalam kurung min 11 sama dengan dalam kurung min 11 pangkat 3 tambah 2 dalam kurung min 11 pangkat 2 tambah 3 dalam kurung min 11 kurang 4 sama dengan 1126. Begitu juga yang B nya 5. C nya menggunakan rumus min 11 tambah 5 per 2 sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3 konstan F dalam kurung min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 tambah 2 dalam kurung min 3 pangkat 2 tambah 3 dalam kurung min 3 kurang 4. Itu sama dengan min 22. Min 22 nya di iterasi ke 1, baris ke 1. Lanjut ke iterasi yang ketiga itu C nya sama dengan min 3 tambah 5 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Maka F dalam kurung 1 itu sama dengan 1 pangkat 3 tambah 2 dalam kurung pangkat 2 tambah 3 dalam kurung 1 kurang 4 sama dengan 2. Nah, 2 nya ini kita taruh di FB. Selanjutnya masuk ke iterasi ke 4, yaitu ada C sama dengan min 3 tambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan min 1. Maka F min 1 itu min 1 pangkat 3 tambah 2 dalam kurung min 1 pangkat 2 tambah 3 dalam kurung min 1 kurang 4 sama dengan min 6. Min 6 nya kita taruh di sini. Selanjutnya itu tadi kan soalnya menentukan iterasi kelima. Iterasi kelimanya C nya itu dapat 0,75. Dicari Rx sama dengan C5 kurang C4 per C5 sama dengan 0,75 kurang 0,5 per 0,75 sama dengan 0,33. Nah, program codingannya itu seperti ini. Import library-nya menggunakan NumPy, matplotlib, pyplot, asplt. Masuk ke toleransinya saya masukkan 0,0001 datanya 1000, A-nya min 11, B-nya 5. Kemudian lanjut ke while datanya data lebih dari tol sama dengan C sama dengan dalam kurung A tambah B per 2,0. FC-nya if perulangan if dalam kurung FA kali FC tutup kurung lebih kecil dari 0. B sama dengan C, FB sama dengan FC, else menggunakan else titik 2 A sama dengan C, FA sama dengan FC, XD pen dalam kurung C, SNP 1 sama dengan C, deltanya sama dengan ABS dalam kurung SNP kurang XN,
masukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.